Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sukacita selalu untuk kita semua. Wajib sebagai anak Tuhan kita boleh bersukacita. Apapun yang boleh kita lalui, mungkin hal yang kurang menyenangkan, tapi kita mampu melewatinya. Itu karena pertolongan dan kasih kemurahan Tuhan. Maka pantaslah kita untuk terus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita beristirahat saat malam hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk edisi 28 Februari 2025 sesuai dengan Almanak Nas GKI yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu dari kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Mari boleh kita baca di dalam kitab kita masing-masing secara keseluruhan. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 buat kita menjadi dasar perenungan kita. Berbunyi demikian. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini diberikan atau disampaikan oleh Allah kepada Musa pada saat mereka masih bersama ada di Gunung Horeb. Musa ada di Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam. Dia mempersiapkan diri, melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum, supaya dia lebih dikhususkan untuk bisa menerima hukum Tuhan yang akan dibawa kepada bangsa Israel, yang menjadi hukum atau aturan hidup yang harus mereka lakukan. Namun apa yang terjadi? Allah tahu apa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat ditinggalkan Musa dipimpin oleh Harun. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa. Bahkan mereka membuat anak lembu tuangan menjadi sembahan mereka. Kita lihat di ayat yang ke-16. Karena mereka tidak sabar untuk menantikan kembalinya Musa dari Gunung Sinai untuk segera memimpin mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dan saya mengajak kita untuk memberi judul perenungan hari ini, pemimpin yang penuh kasih. Bagaimana mungkin perasaan Musa pada saat itu? Dia bergumul dan berjuang untuk melakukan apa yang ditugaskan kepadanya sebagai seorang pemimpin daripada bangsa Allah. Bukanlah hal yang mudah yang ditempuhnya. Banyak hal yang harus dilakukannya. Sebenarnya penuh dengan pergumulan dan perjuangan. Kita lihat bagaimana dia bergumul dan berjuang untuk terus menahan diri dan penuh dengan kesabaran. Memimpin bangsa Israel yang keras kepala, atau sering disebut dengan tegar tengkuk. Walaupun bangsa itu terus menikmati, melihat, menyaksikan betapa Allah baik bagi mereka,
betapa Allah setia menyertai mereka, terus mencukupi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan sepanjang perjalanan di padang gurun. Namun pada saat sedikit mereka merasakan sesuatu yang kurang menyenangkan, mereka sudah mulai gusar. Musa terus harus dengan penuh kesabaran mengajak dan menuntun bangsa itu tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Pada saat dia ada di Gunung Horeb bersama dengan Tuhan, dia menerima sesuatu yang kurang menyenangkan atau amarah daripada Tuhan yang harus dilampiaskan kepada bangsa itu. Bahkan Tuhan berjanji akan membuat keturunan daripada Musa lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa daripada bangsa Israel. Apakah Musa langsung menerima dan mengatakan, silakan, terserah engkau Tuhan, apa yang engkau lakukan kepada bangsamu itu, saya pun sudah lelah? Tidak, Bapak Ibu. Musa dengan sabar, dia menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu menyadari dan mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka ada sampai di titik itu adalah juga semua karena kebaikan Tuhan. Mereka menjadi bangsa pilihan bukan karena kebaikan dan kebolehan atau karena penyembahan yang mereka lakukan kepada Tuhan, tapi hanya karena cinta Tuhan semata. Dan Musa dengan segala kesungguhan, dengan segala kerendahan hati, dia memohon dan memohon kepada Tuhan supaya tidak murka, supaya tidak marah, supaya tidak memusnahkan atau memunahkan bangsa yang dipilihnya, supaya terus memberikan belas kasihan kepada bangsa itu, supaya terus memberikan pengampunan kepada bangsa yang sudah dipilihnya. Dengan segala apa yang dilakukan oleh Musa ini, kita boleh baca sampai kepada ayat 29. Perjuangan yang dilakukan oleh Tuhan menghadap Tuhan dan juga terhadap umat itu, umat yang dipimpinnya. Semua dilakukannya dengan penuh kasih, supaya umat itu, bangsa Israel itu tetap mendapat kenyamanan, tetap mendapat damai sejahtera, tetap mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari kepemimpinan yang boleh dilakukan oleh Musa. Ada mungkin kadang kesabaran kita diuji, bahkan hati kita mungkin kadang tidak nyaman untuk menghadapi yang kita pimpin atau orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini kita boleh belajar daripada Musa. Dia tetap berjuang untuk orang-orang yang dipimpinnya, untuk bangsa Israel yang dipimpinnya. Dia penuh dengan kesabaran, dia penuh dengan perjuangan supaya bangsa itu bisa menyadari, bisa mengingat, dan bisa terus hidup di jalan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Dan sekaligus belajar dari Musa yang terus berjuang memohon kepada Tuhan supaya ada dan terus Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Nah, kita pun sebagai pemimpin, mungkin di gereja
mungkin di pemerintahan, di instansi-instansi tertentu, di organisasi-organisasi yang ada, bahkan lingkup keluarga pun. Kita yang dipercayakan untuk boleh menjadi pemimpin, kita tidak hanya egois, aku capek, aku lelah menghadapi semua. Tapi kita boleh belajar untuk terus menahan diri dan berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik, supaya mereka di dalam kepemimpinan kita merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, merasakan berkat-berkat yang disiapkan oleh Tuhan bagi mereka. Dengan perjuangan yang sungguh yang kita lakukan. Tentunya itu bukan hal yang murah. Itu memang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, atau dengan harga yang mahal harus kita tebus, yaitu dengan mengorbankan perasaan dan mungkin menahan diri, menahan segala hasrat, amarah. Tapi apapun itu, demi kasih, demi cinta, untuk yang dipercayakan di dalam pimpinan kita, kita harus berjuang untuk itu. Bapak Ibu Saudara, kita pasti dimampukan untuk menjadi pemimpin yang penuh kasih dimanapun Tuhan percayakan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah sampai kepada kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Diberkatilah kami yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin di tengah gereja, di tengah organisasi, instansi pemerintah, bahkan di keluarga. Supaya kami mau menjadi seorang pemimpin yang rela berkorban dan berjuang demi kebaikan daripada orang yang kami pimpin. Mampukan kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan, pun hari selanjutnya yang Tuhan percayakan boleh kami lalui, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya dalam setiap laku dan kata kami betul-betul sesuai dengan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami sadar hidup kami yang berdosa, ampuni salah dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.